Salah satu alasan kenapa sih doa kita itu tertunda kayak gitu ya, ditunda sama Allah, salah satunya adalah kita tuh nggak terlalu yakin sama apa yang kita minta. Misalnya nih ya, kamu minta uang 10 juta sama Allah kayak gitu, atau minta dilunasin hutang. Di mulut kita doanya ya udah kita minta sama Allah, tapi hati kita kayak ragu kayak gitu. Kira-kira bisa nggak ya aku lunas hutang? Sekarang kan aku masih belum kerja, nggak ada uang. Dikabul nggak ya sama Allah? Kayaknya enggak deh, mustahil deh. Ayo, siapa yang pernah kayak gini? Tenang, kamu nggak sendiri, karena aku dulu juga kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak lagi, karena aku benar-benar yakin dengan apa yang aku minta sama Allah, dan aku meyakini juga dalam hati. Nah, caranya gimana, Kak? Salah satu caranya adalah bersyukur. Kita harus pintar-pintar bersyukur. Jadi setiap hari aku itu membiasakan nulis 10 hal yang aku syukurin dan udah aku lewatin kemarin. Misalnya ya, kemarin aku bisa tidur siang, terus bisa makan enak, aku tulis tuh semuanya. Nah kayak gini nih contohnya, alhamdulillah akhirnya bisa beres rumah, alhamdulillah mengerjakan desain, alhamdulillah klien akhirnya deal, dan banyak lagi tuh, sampai bisa nyuci pun aku syukurin. Alhamdulillah dengan cara tadi aku itu nggak terlalu fokus sama hal yang nggak aku punya, sama hal yang belum Allah wujudin. Semakin banyak bersyukur, insya Allah kita tuh bakalan happy mau gimana pun keadaannya. Dan ingat, rezeki bakal datang sama orang yang selalu happy, bukan orang yang khawatiran, orang yang selalu ngeluh. Buat teman-teman yang mau mulai Riyadhah WY40H bisa langsung ya beli RWL, karena di sini sudah aku jelasin semuanya tentang Riyadhah jalur langit yang aku jalanin. Dan ini ada kalender 1 tahunnya juga ya, insya Allah ngebantu lah buat teman-teman yang mau Riyadhahan. Langsung aja klik keranjang kuning ya. Jalanin Riyadhah itu penuh perjuangan, godaannya juga banyak, tapi ingat ya, harus bisa dan semangat. Bener banget teman-teman, semuanya tuh nggak instan, ada prosesnya. Gini loh, sekebanyakan teman-teman tuh kan kepinginnya hasilnya doang, tanpa mau melewati proses. Padahal yang namanya Riyadhah itu kan latihan nih, latihan kita mendekatkan diri sama Allah, latihan kita ngerayu Allah biar hajat kita dikabul kayak gitu. Dan itu memang butuh proses panjang. Aku Riyadhah ini nggak instan juga. Ya mungkin kelihatannya aja instan, tapi sebenarnya enggak. Jalanin Riyadhah itu harus terima paket komplitnya ya. Komplitnya tadi ya harus terima ujiannya, harus terima sabarnya, harus terima ikhlasnya, harus mau nunggu prosesnya. Jadi nggak bisa salah satu aja. Misal ya udah deh aku mau Riyadhah cuman pingin hasilnya aja, nggak bisa. Kamu harus ngelewatin prosesnya, harus ngelewatin juga yang namanya ujian. Kita semua udah pasti tahu kan yang namanya doa cepat atau lambatnya keterima sama Allah itu karena tergantung sama dosa ya. Semakin banyak dosa kita ya semakin lama prosesnya, tapi semakin sedikit dosa kita semakin cepat dikabulnya sama Allah. Dan jujur ini jadi trigger aku, di setiap aktivitas manapun aku tuh selalu menyelipkan doa minta dihapuskan dosa sama Allah. Contoh kecilnya ya, pas aku mau makan, jadi aku nggak cuman doa pas mau makan doang, tapi aku juga minta diampuni dosanya pas waktu makan, pas waktu minum juga gitu, pas keluar rumah, mau tidur, mau kerja, aku selipkan semuanya, aku minta doa sama Allah untuk dihapuskan dosanya. Jadi doanya itu nggak cuma pas waktu selesai sholat doang. Aku gunain waktu aku ini, kalau bisa setiap detik, setiap saat aku minta dihapuskan dosa. Karena kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu dosa mana nih yang menyebabkan doa kita itu sulit banget dikabul sama Allah. Apalagi dosa-dosa halus kayak gitu ya, dosa-dosa bocor halus gitu, kita nggak pernah tahu khilaf salahnya di mana. Jadi ini salah satu ikhtiar aku agar doa-doa yang sudah aku langitkan itu langsung tembus ke Allah. Salah satunya minta dihapuskan dosa di setiap aktivitas kita. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru memulai Riyadhah WY40H terus bingung caranya kayak gimana, ya udah kamu bisa langsung aja ya order buku RWL. Ini buku panduan ya teman-teman. Jadi ini bukan buku cerita-cerita tentang WY40H, enggak. Ini buku panduan lengkap sama kalendernya 1 tahun dan cara atau tipsnya istiqomah Riyadhahnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik keranjang kuning, atau kalau memang nggak ada, beli di toko orange ya, linknya ada di bio aku.
teman-teman, kamu pernah nggak sih pas waktu punya rencana besar kayak gitu ya, misalnya kepingin bisnis atau kepingin sesuatu yang benar-benar udah direncanakan dan kamu yakin itu bakalan terjadi dan sukses, tiba-tiba di hari H ya, sebelumnya hari H, terus kamu posting di sosial media karena kamu terlalu bersemangat buat nyeritain planning-planning kamu ke depan, terus rencana-rencana baik ya, atau rencana besar yang ingin kamu wujudin, kamu ceritain tuh di media sosial, tiba-tiba besoknya kamu tuh kayak nggak semangat, atau tiba-tiba gatot atau gagal total kayak gitu. Asli aku tuh sering banget loh kayak gini, nggak tahu kenapa ya. Padahal awalnya itu terlalu bersemangat, saking semangatnya aku ceritain di sosial media. Pas waktu aku mau action ya, mau ngerjain tuh bisnis, tiba-tiba kayak hilang semangat kayak gitu. Ternyata jawabannya itu karena penyakit yang namanya ain. Nah, bukannya ain itu gini Kak, kalau seandainya kita lagi muji anak kecil kayak gitu ya, terus kita lupa nih ngomong Masya Allah atau ngucapin Masya Allah, terus tiba-tiba anaknya tuh sakit kayak gitu ya. Iya sih, tapi ain itu juga bisa menghancurkan atau menggagalkan apa yang sudah kita rencanakan. Makanya jangan ini ya, sering-sering menceritakan rencana kita, rencana besar kita di sosial media. Nah, di sosial media tuh kan banyak banget ya, beribu-ribu orang, dan kita nggak tahu hati mereka tuh seperti apa. Mungkin pas mereka membaca rencana-rencana kita di sosial media, pas kita ngomong dream life atau planning terbesarku kayak gitu ya, mungkin mereka kayak nyemangatin, tapi kita nggak tahu hatinya. Bisa jadi dia tuh ada sifat hasad atau iri yang kemudian doa sama Allah moga aja gagal atau kayak gimana. Makanya kalau punya rencana besar, jangan pernah ceritakan di sosial media. Kalau bisa di-keep benar-benar sampai berhasil. Dan kalau pingin cerita, ya cerita sama orang tua aja, atau teman yang benar-benar bestie banget kayak gitu ya, yang kita percaya, yang insya Allah itu bersahabat dengan kita karena Allah. Insya Allah kalau kita ceritanya sama orang yang tepat, itu nggak bakalan ada aib. Akhir-akhir ini kita sering banget ya dengar kabar kematian dari teman kita yang kemarin masih ketawa-ketawa, kemarin masih ketemu, hari ini meninggal. Bencana juga di mana-mana, gempa, gunung meletus, tanah longsor, banjir. Kita itu lagi hidup di zaman banyak orang yang bilang kalau nggak pacaran terus mau dapat jodohnya kayak gimana, kalau nggak ngutang riba terus dapat rezekinya dari mana. Tanpa kita sadari, akhir zaman itu udah hampir selesai. Nah, kira-kira udah nyampe mana nih bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang nggak bakal ada ujungnya? Udah siap belum kita menghadapi fase alam kubur, padang mahsyar, yaumul hisab, surga, neraka? Karena di akhirat nanti kita tuh nggak hanya sekedar hidup 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 1 miliar, tapi selamanya. Jadi mulai sekarang kita benar-benar manfaatin umur kita hanya taat sama Allah, karena cuman amal ibadah kita yang bakal nemanin kita. Dan jangan pernah tunda untuk taubat.